Namaku Samsul. Di usiaku yang 45 tahun ini, aku sudah tidak lagi mencari cinta yang penuh janji. Bagiku, hidup adalah tentang menjaga villa ini tetap tegak di tengah kabut gunung yang dinginnya bisa mematikan rasa. Namun dingin itu mendadak hilang saat Ibu Diana datang. Beliau adalah wanita kota, usianya hampir 50 tahun. Tapi cara jalannya, aroma parfumnya yang mahal, dan caranya menetapku menunjukkan bahwa dia bukan wanita sembarangan. Dia janda kaya yang sedang mencari ketenangan. Tapi di mataku, dia hanya wanita yang sedang haus akan kehangatan yang nyata. Sore itu, kabut turun sangat tebal, hingga jarak pandang hanya sebatas jangkauan tangan. Aku sedang membelah kayu bakar di dekat teras, saat kulihat Ibu Diana keluar hanya mengenakan sutra tipis yang melekat ketat di tubuh matangnya. Dia menggigil, memegang lengannya sendiri yang halus. Sebagai laki-laki yang sudah lama hidup di alam, aku tidak butuh basa-basi. Aku berhenti membelah kayu, berdiri tegak, dan membiarkan suaraku yang berat memecah kesunyian. Ibu, gunung ini tidak kenal belas kasihan pada kulit halus seperti milik Ibu. Kataku dengan suara paling rendah, berwibawa, dan tanpa senyum. Aku melangkah mendekat, membiarkan aroma keringat jantan dan bau kayu bakar di tubuhku bertabrakan dengan parfum mahalnya. Ibu Diana terdiam. Dia tidak mundur. Dia justru menatap dadaku yang bidang dengan napas yang mulai tidak beraturan. "Mas Samsul, suaramu itu bikin aku merinding," lirihnya. Dia mencoba tertawa kecil untuk menutupi kegugupannya. Tapi tangannya yang gemetar saat merapikan rambut tidak bisa berbohong. Aku tidak memberi ruang untuk dia menghindar. Aku melangkah lebih dekat, hingga ujung sepatuku bersentuhan dengan miliknya. Aku menunduk, menatapnya langsung ke dalam mata yang mulai sayu itu. "Jangan hanya merinding karena suara saya, Ibu. Rasakan juga dinginnya malam ini. Atau Ibu mau saya berikan kehangatan yang lebih?" Bisikku tepat di telinganya. Di situ, wibawanya sebagai wanita kota yang sombong runtuh seketika. Dia memejamkan mata, kepalanya tertunduk lemas di hadapanku. "Mas, jangan. Tolong, aku takut. Ini terlalu cepat, Mas Samsul." Suaranya sangat pasrah, sebuah penolakan yang sebenarnya adalah jeritan minta dimenangkan. Aku tahu di tempat sepi seperti ini, saya tidak bisa menyalahkan satu sama lain jika batin kami mulai bicara. Suka sama suka bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Kabut di luar sana semakin pekat, seolah ingin menyembunyikan gubuk mewah ini dari pandangan dunia. Aku melangkah masuk mengikuti Ibu Diana ke dalam ruang tengah villa yang hanya diterangi lampu dinding yang temaram. Meski baru 1 minggu aku mengenalnya sebagai tamu, namun frekuensi di antara kami sudah melampaui waktu berbulan-bulan. Ada ketegangan yang menggantung di udara, sebuah getaran yang hanya dipahami oleh 2 orang dewasa yang sedang menahan gejolak batin. Ibu Diana berdiri di tengah ruangan membelakangiku. Tubuhnya yang terbalut kain sutra tipus itu tampak sedikit menegang. Saat aku melangkah mendekat, suara lantai kayu yang berderit di bawah sepatuku seolah menjadi penanda bahwa jarak di antara kami akan segera hilang. Sebagai laki-laki yang sudah matang, aku tahu kapan harus bersikap sabar dan kapan harus mengambil kendali. "Mas Samsul, kenapa kamu ikut masuk? Bukankah tugasmu hanya di teras?" tanya beliau dengan nada yang mencoba tegas, namun suaranya pecah di ujung kalimat. Ia berbalik, menatapku dengan mata yang memancarkan keraguan besar. Tapi, di balik keraguan itu, ada binar yang haus akan sentuhan. Aku tidak menjawab, aku terus melangkah hingga hanya tersisa 1 jengkal di antara dada bidangku dan bahunya yang halus. Aku bisa merasakan nafasnya yang mulai memburu. Aku mengangkat tanganku perlahan, membelai pipinya dengan jemari kasarku yang terbiasa memegang kayu bakar. Kontras antara kulitnya yang halus dan tanganku yang keras menciptakan percikan yang tak kasat mata. "Ibu, di sini sangat dingin. Dan saya tidak akan membiarkan Ibu kedinginan sendirian malam ini." Bisikku dengan suara yang paling rendah, meresap langsung ke dalam sukmanya.
Ibu Diana memejamkan mata, kepalanya tertunduk lemas. Ia sempat mencoba memegang pergelangan tanganku, seolah ingin menjauhkan tanganku dari wajahnya, namun genggamannya sangat lemah. Mas Samsul, jangan. Tolong jangan buat aku hilang kendali. Aku takut, Daryono. Maksudku Samsul, aku takut salah langkah. Lirihnya dengan nada yang sangat rendah. Tapi di saat itu juga, pertahanannya runtuh. Saat aku menarik pinggangnya dan merapatkannya ke tubuhku, sebuah desahan lirih keluar dari bibirnya yang matang. Sebuah suara pasrah yang begitu romantis, seolah meruntuhkan semua martabat sosialita yang selama ini ia jaga. Ia tidak lagi menolak, tangannya yang halus justru kini melingkar di leherku, mencari perlindungan dan kehangatan yang selama ini ia cari di kota, namun tidak pernah ia temukan. Di dalam villa yang sunyi ini, di bawah cahaya temaram, kami membiarkan insting kami yang bicara. Tidak ada lagi majikan, tidak ada lagi penjaga villa. Yang ada hanyalah suka sama suka antara seorang laki-laki perkasa dan seorang wanita yang butuh dimenangkan. Aku tahu saya tidak bisa menyalahkan satu sama lain atas apa yang terjadi malam ini. Lampu ruang tengah sudah kupadamkan, menyisakan kegelapan yang hanya tertembus oleh pendaran cahaya bulan dari celah gorden. Di dalam kamar yang harum aroma terapi ini, keangkuhan Ibu Diana sebagai wanita kota telah menguap sepenuhnya. Aku melangkah mendekat tanpa suara, membiarkan auraku sebagai laki-laki memenuhi setiap sudut ruangan yang sunyi ini. Jantungku berdenyut tenang, namun kuat. Sebuah keyakinan bahwa malam ini, tembok tinggi yang ia bangun akan runtuh di tanganku. Ibu Diana duduk bersandar di tepi tempat tidur, menatapku dengan mata yang sangat dalam, tatapan yang tidak lagi mengandung keraguan, melainkan sebuah permintaan yang tak terucap. Saat aku berdiri tepat di depannya, ia perlahan meraih tanganku, menempelkan telapak tanganku yang kasar ke pipinya yang hangat. Mas Samsul, ternyata benar, kehangatan yang nyata itu bukan dari penghangat ruangan, tapi dari tangan yang tahu cara melindungi. Bisiknya dengan suara yang sangat rendah, hampir tidak terdengar, namun begitu meresap. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku langsung menariknya berdiri, membawanya ke dalam pelukan yang paling kokoh yang pernah ia rasakan. Aku bisa merasakan tubuh matangnya sedikit bergetar saat bersentuhan dengan dadaku. Aku membelai tengkuknya dengan lembut namun penuh dominasi, memberikan sinyal bahwa malam ini aku yang memegang kendali. Ibu Diana memejamkan mata, membiarkan seluruh harga dirinya luruh dalam dekapan ini. Tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi rasa takut yang ia tunjukkan di teras tadi. Yang ada hanyalah suka sama suka yang telah mencapai puncaknya. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku, membiarkan helai rambutnya yang halus menggelitik leherku. Mas, tolong jangan lepaskan aku malam ini. Desahnya dengan nada pasrah yang begitu romantis. Suaranya pecah, sebuah pengakuan bahwa ia sudah menyerah sepenuhnya. Setiap detik di kamar ini terasa begitu mahal. Aku mencium keningnya dengan penuh penghormatan. Sebuah janji tanpa suara bahwa di dalam villa mewah ini, ia tidak akan lagi merasa kesepian. Aku menuntunnya perlahan, membiarkan kelembutan batin kami berbicara lebih banyak daripada lisan. Di bawah cahaya bulan yang remang, kami saling memberikan kehangatan yang tulus, menyembuhkan segala haus akan kasih sayang yang sudah lama mengering di hatinya yang mapan. Sebagai laki-laki berusia 45 tahun, aku tahu bahwa momen seperti ini adalah tentang kedalaman rasa. Kami menikmati setiap jengkal kedekatan ini dengan penuh penghayatan, membiarkan rahasia ini terkunci rapat di balik dinding kayu villa yang megah. Samsul dan Ibu Diana, dua jiwa yang berbeda kasta, kini menyatu dalam harmoni yang sempurna di tengah sunyinya gunung. Malam ini tidak ada yang salah, dan esok pun tidak ada yang perlu disesali. Kami hanya dua manusia yang berani jujur pada keinginan batin kami sendiri. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 3 pagi. Suasana di kaki gunung ini sedang berada di titik paling dingin. Namun, di dalam kamar ini, suhu udara terasa begitu panas.
Cahaya HP yang tergeletak di samping bantal memberikan pendaran tipis pada tubuh Ibu Diana yang masih terbaring dalam pelukanku. Aku melihat gurat kelelahan yang bahagia di wajahnya. Namun, saat aku bergerak sedikit untuk bangkit dan memakai pakaianku, tangannya yang halus kembali mencengkram lenganku dengan erat. "Mas Samsul, mau kemana?" bisiknya dengan suara yang sangat serak, rendah dan penuh permohonan. Ia menarik tubuhku kembali mendekat, seolah tidak rela jika kehangatan ini berakhir begitu cepat. "Jangan dulu, fajar masih lama kan? Aku masih haus, Mas. Tolong, sekali lagi saja." Lanjutnya dengan nada pasrah yang sangat romantis. Sebagai laki-laki, mendengar permintaan itu dari seorang wanita sekelas Ibu Diana adalah sebuah kepuasan batin yang tak ternilai. Aku kembali merebahkan tubuhku, membiarkan ia mencari posisi paling nyaman di dadaku yang bidang. Aku membelai lembut bahunya yang polos, membiarkan jemariku yang kasar memberikan sensasi yang ia rindukan. "Ibu harus ingat, 2 jam lagi matahari akan terbit, orang-orang akan mulai bangun dan mobil jemputan ibu akan datang," kataku dengan suara paling rendah, mencoba mengingatkannya pada realita. Namun, Ibu Diana justru semakin mengeratkan pelukannya, seolah tidak peduli lagi dengan status sosialnya di kota sana. "Biarkan saja, aku tidak peduli. Di kota aku punya segalanya, tapi aku merasa mati. Di sini, bersamamu, aku merasa hidup kembali." Lirihnya sambil mendongak menatapku dengan mata yang sangat sayu namun penuh gairah. Akhirnya, aku menyerah pada permintaannya. Kami kembali larut dalam momen yang lebih dalam dari sebelumnya. Sebuah perpisahan sementara yang kami rayakan dengan siraman kasih yang sangat intens. Tidak ada paksaan, yang ada hanyalah kebutuhan batin yang saling bertautan. "Ah, Mas Samsul," desahnya lagi, sebuah suara yang menandakan penyerahan total. Setelah semuanya kembali tenang, di bawah cahaya HP yang mulai meredup, kami mulai mengatur strategi. Kami tahu hubungan ini tidak bisa berakhir di sini. "Mas, aku akan sering-sering ke sini dengan alasan meninjau investasi di desa ini," bisik Ibu Diana sambil merapikan rambutnya yang berantakan. Aku mengangguk pelan, memahami bahwa rahasia ini harus dijaga dengan sangat rapi. "Aku akan siapkan villa ini selalu untukmu, Ibu. Tidak akan ada satupun telinga yang mendengar apa yang terjadi di kamar ini," balasku dengan penuh wibawa. Kami bersepakat untuk tidak saling menghubungi lewat telepon biasa, hanya lewat pesan rahasia yang akan segera dihapus. Kami adalah 2 orang matang yang tahu cara bermain dengan api tanpa harus terbakar. Sebelum fajar benar-benar memutus rahasia kami menikmati sisa waktu yang ada dengan dekapan yang sangat erat. Suka sama suka telah mengikat janji di antara penjaga villa dan sang sosialita. Saya tidak bisa menyalahkan satu sama lain, karena di gunung yang dingin ini, kami telah menemukan kebenaran yang paling murni tentang rasa. 3 hari berlalu sejak mobil mewah yang menjemput Ibu Diana menghilang di balik tikungan jalan pegunungan. Villa ini kembali sunyi. Hanya ada suara angin yang bersiul di antara celah dinding kayu. Aku kembali ke rutinitas lamaku, membelah kayu dan membersihkan halaman, namun ingatanku masih tertinggal pada desahan pasrah di dalam kamar itu. Sebagai laki-laki yang sudah kepala 4, aku tahu bahwa apa yang terjadi di antara kami bukan sekadar pertemuan singkat. Aku tahu ada sesuatu yang telah aku tanam di batinnya. Sesuatu yang akan membuatnya gelisah di tengah kemewahan kotanya. Dugaanku tidak meleset. Sore itu, saat aku baru saja selesai menyalakan lampu teras, ponsel di saku celanaku bergetar hebat. Sebuah nomor yang sudah aku hafal betul muncul di layar. Aku menarik nafas dalam, membiarkan suaraku tetap tenang dan berwibawa saat menjawabnya. "Halo, Ibu," sapaku dengan nada paling rendah. Di seberang sana, suara Ibu Diana terdengar sangat gelisah. Kontras dengan hiruk-pikuk suara klakson mobil yang sayup-sayup terdengar di belakangnya. "Mas Samsul, aku tidak bisa fokus. Pekerjaanku berantakan, dan setiap malam aku hanya membayangkan dinginnya gunung dan kehangatan tanganmu," bisiknya dengan nada yang sangat merana. "Aku akan kembali besok pagi. Tolong siapkan kamar itu lagi. Aku butuh kamu, Mas." Mendengar pengakuannya, aku hanya tersenyum tipis.
Wibawa seorang laki-laki matang adalah saat ia tahu bahwa ia telah menjadi kebutuhan bagi seorang wanita berkelas. Saya akan tunggu, Ibu. Pintu villa tidak pernah saya kunci untukmu. Jawabku singkat, namun penuh penekanan. Tidak perlu banyak kata, karena kami berdua tahu apa yang akan terjadi saat kabut kembali turun nanti. Keesokan harinya, sebelum matahari mencapai puncaknya, mobil itu kembali muncul. Ibu Diana turun dengan langkah yang lebih terburu-buru. Wajahnya tampak lelah, namun matanya langsung berbinar saat melihatku berdiri di depan teras. Tanpa mempedulikan sopir yang sedang menurunkan koper, ia melangkah mendekat, menghirup dalam-dalam aroma udara gunung, dan mungkin aroma tubuhku. "Aku kembali, Mas," lirihnya saat kami hanya berjarak 1 langkah. Kami kembali masuk ke dalam villa, meninggalkan dunia luar yang penuh sandiwara. Begitu pintu tertutup, Ibu Diana langsung menyandarkan tubuhnya di dadaku, memejamkan mata dengan kepasrahan yang lebih dalam dari pertemuan pertama. "Jangan tanya kenapa, aku hanya ingin di sini," bisiknya dengan suara yang sangat rendah. Aku merengkuh bahunya, membawanya masuk ke dalam siraman rasa yang telah kami rindu-rindukan selama 3 hari ini. Suka sama suka telah mengalahkan logika dan carak. Di gubuk mewah ini, kami kembali merajut kisah rahasia yang semakin menggetarkan. Saya tidak bisa menyalahkan satu sama lain, karena hati tidak pernah bisa dipaksa untuk melupakan kehangatan yang sejati. Mari, biarkan suara rendahku menutup kisah Samsul. Fajar perlahan menyingsing, menyapu sisa-sisa kegelapan yang telah melindungi rahasia kami semalam penuh. Aku berdiri di depan teras villa, menatap hamparan kabut gunung yang mulai berkilau tertimpa cahaya pagi. Di dalam sana, Ibu Diana sedang bersiap untuk kembali ke rumah besarnya, kembali menjadi sosok sosialita yang disegani. Namun, aku tahu, ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Di balik kemegahan hartanya, kini ada sebuah ruang kecil di hatinya yang hanya bisa diisi oleh kehadiranku. Aku menoleh, menatapnya sekali lagi sebelum kami berpisah untuk menjalani peran masing-masing di depan orang banyak. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tenang dan penuh kepuasan. Senyuman seorang wanita yang telah mendapatkan siraman kasih yang tulus. Sebagai laki-laki berusia 45 tahun, aku merasa hidupku kini memiliki arti yang lebih dalam. Aku bukan sekedar penjaga villa, melainkan penjaga rahasia dan pelindung batinnya. Satu hal yang pasti dalam benakku, saya tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Aku tidak menyalahkan Ibu Diana atas kesepian yang membuatnya memanggil aku kembali ke kamar ini. Dan aku pun tidak menyalahkan diriku karena telah jatuh dalam pesonanya yang matang. Di dunia yang seringkali penuh dengan aturan dan kasta, kami memilih untuk jujur pada rasa suka sama suka yang kami miliki. Tidak ada yang salah ketika dua jiwa yang merana saling menemukan kenyamanan di tempat yang paling sederhana sekalipun. Kami telah sepakat bahwa hubungan ini akan terus berjalan dalam bayang-bayang. Kami tidak butuh pengakuan dunia, karena bagi kami, cahaya HP di tengah kegelapan villa ini sudah lebih dari cukup untuk menerangi jalan kami. Ibu Diana melangkah keluar, menyentuh lenganku sekilas sebagai tanda perpisahan sementara, lalu berjalan menjauh, memasuki mobilnya dengan wibawa yang telah pulih kembali. Namun, aku tahu, ia akan selalu menantikan getaran ponselnya di malam-malam berikutnya. Segala kisah dan getaran rasa ini saya sampaikan hanya di Zona Romantis, tempat di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis yang sudah-sudah disampaikan dengan suara yang pas untuk menyentuh relung jiwa Anda. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Samsul dan Ibu Diana. Sebuah bukti bahwa wibawa seorang laki-laki matang dan keanggunan wanita sejati akan selalu menemukan jalannya untuk bersatu, tanpa paksaan dan tanpa saling menyalahkan. Sampai jumpa di kisah-kisah romantis lainnya yang tak kalah menggetarkan.